sistem Liga 1 nanti berarti otomatis kan home away lagi kan? Home away. Nah, itu sudah ada bocoran juga apakah boleh ada penontonnya atau masih tidak boleh ada penontonnya dari sejauh ini kita belum menerima itu ya rilis resmi dari PSSI maupun PT LIB apakah nanti ada penonton atau tidak. Tapi yang jelas dari mengacu dari Piala Menpora memang belum ada penonton. Cuma kemarin ada sedikit sinyal dari Kemenpora, ternyata Pak Jokowi juga meminta dikaji, bisa nggak pakai penonton? Misalnya dikasih 10% dulu stadionnya, kemudian nanti meningkat 20%, 30%, itu masih dikaji. Nah, bicara tentang itu, antusiasme para supporter bola di Indonesia itu luar biasa, termasuk Persik Kediri begitu kan. Kira-kira apakah, saya nggak tahu apakah ada pendekatan dari Persik dengan Persikmania dengan adanya pola yang nanti mungkin memang tidak diizinkan adanya penonton, seperti apa? Apakah memang ini nanti Persikmania benar-benar bisa ditahan? Karena kan antusias kita kadang-kadang susah gitu ya, karena beda lah euforia nonton di TV sama langsung kan begitu. Gimana, ada pendekatan, ada pembicaraan komunikasi dengan Persikmania? Kalau komunikasi ke teman-teman supporter sudah kami sampaikan bahwa Liga 1 nanti atau yang kemarin waktu Piala Menpora tidak ada penonton datang ke stadion ya tentunya, dan mendukungnya dari rumah, dari televisi. Jadi itu. Dan untuk Liga 1 kalau misalnya nanti ada keputusan tidak ada penonton, ya itu yang perlu kita sampaikan lagi ke teman-teman Persikmania ataupun supporter yang lain di Kediri. Jangan sampai datang ke stadion karena ya itu bagian dari peraturan di kompetisi ketika kita berjalan di tengah pandemi sekarang ya. Jadi itu. Dan harapannya teman-teman ya tidak datang ke stadion, meskipun juga sebagai klub pengennya ada penonton ya Mas ya, penonton, kemudian pemain juga pengennya juga ada penonton datang ke stadion untuk mendukung. Akan sangat berbeda kita main ada penonton sama tidak ada penonton. Karena penontonnya kan pemain ke-12 biasanya kan yang memberikan semangat mereka yang luar biasa begitu. Tapi ya untuk sementara kita tahan dulu lah sampai benar-benar kita berharap pandemi ini segera berakhir itu. Juni Juli itu kan isunya kita mau mulai lagi Liga 1 begitu. Betul. Kita masih punya waktu untuk bisa menentukan 4 pemain asing sejauh ini begitu. Kira-kira apakah sudah ada target dan kira-kira kapan ini pemain asing ini akan bisa bergabung dengan Persik? Kita sudah melakukan beberapa pendekatan kepada pemain asing. Salah satunya mungkin yang saya bilang sekarang 90% itu di stopper. Cuma saya belum bisa sebut namanya siapa, mungkin juga. Kenapa sih Mas nggak boleh? Karena masih pendekatan. Kan nggak apa-apa walaupun pendekatan kita lagi deketin ini nih gitu, entah berhasil entah enggak kan. Nanti aja kalau sudah 100% berarti. Apakah memang dari manajemen tidak boleh disampaikan? Masih belum 100% sih, makanya belum berani kami sampaikan. Cuma itu sudah ada di bagian stopper. Satu baru. Yang lainnya juga running terus lah untuk pendekatan untuk pemain asing. Ya targetnya kapan itu kira-kira? Kan Juli ini sudah April pertengahan nih. Mei, Juni, Juli, mungkin setelah Lebaran sudah bisa deal untuk 3 pemain asing sampai mungkin 4 pemain asing. Sambil berharap kita juga segera ada kepastian jadwal kompetisi. Bocoran dong Mas Bas, kira-kira dari pemain asing ini dari negara mana gitu? Belum bisa sih. Nanti off the record ya. Off the record aja. Off the record kita ngobrol ya. Oke. Baik, Mas Bas, suka dukanya menjadi bisa dibilang pengurus ya, media officer di Persik. Apakah memang itu sebenarnya target Anda untuk bisa menjadi media officer? Enggak juga. Kenapa? Ya mengalir sebetulnya kalau saya ya. Kalau misalnya diberikan amanah ya saya coba jalankan itu aja media officer. Udah berapa tahun sih? Setahun ya. 2020 kan nggak ada kompetisi lagi ya. Sebenarnya belum bekerja sih. Gitu. Berarti kalau saya tanya tentang suka dukanya menjadi media officer apa kira-kira nih? Ya belum banyak. Belum banyak itu gini, yang namanya memang tadi kan Mas Bas bilang kan bukan menjadi satu target begitu kan menjadi pengurus di Persik gitu. Tapi begitu menjadi pengurus gitu kan, pasti kan punya program-program apa sih yang kira-kira mau dilaksanakan. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi, mungkin program-program itu cara ini kan akan berbeda gitu kan dengan pandemi. Apa kira-kira yang mungkin bisa diberikan ke Persik? Seperti yang tadi saya sampaikan, tugas media officer ya tadi yang pertama menyampaikan informasi kepada media, itu yang sudah saya jalankan selama setahun terakhir. Terus kemudian
kita mengelola media internal di Persik Kediri, kita punya Instagram, kita punya channel YouTube, kemudian kita juga punya Facebook dan Twitter, itu yang kita kelola sejauh ini ya. Kemudian yang teknis di lapangan itu yang belum saya jalankan karena belum ada pertandingan. Ya kemarin aja di Piala Menpora baru mencoba untuk terjun langsung di lapangan. Selama Piala Menpora ikut juga ke Bandung? Ya, di Bandung ikut juga. Oke. Nah, Mas, ya walaupun suka dukanya belum ketahuan begitu, kerjanya juga disampaikan belum kelihatan karena memang sudah ada pandemi begitu kan. Yeah. Tapi bagaimana sistem pendekatan yang dilakukan Mas Bas sendiri dengan media-media yang ada di Kediri? Ya, itu yang coba kita bangun ya ke teman-teman media, bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman media. Sejauh ini apa yang sudah kami kerjakan kepada penyampaian informasi ke teman-teman media sudah lumayan bagus. Jadi apapun informasi terkait dengan Persik coba kami sampaikan ke teman-teman media, baik itu melalui rilis resmi dari klub maupun kami sampaikan lewat website ataupun di Instagram, itu yang sering kami sampaikan. Ataupun ketika teman-teman media ingin bertanya sesuatu untuk konfirmasi ya selalu siap. Ya, kalau kita bicara tentang Persik kemarin kan kita tahu juga bahwa di manajemen Persik sendiri itu kan hampir semuanya bisa dibilang wajah baru gitu ya. Betul Mas. Kemudian kalau kita bicara sejauh mana begitu mereka atau pengaruhnya mereka ini terhadap perkembangan tim sendiri seperti apa? Kedekatan mereka selama persiapan, walaupun selama pandemi mungkin mereka teman-teman pemain ini kan banyak yang aktivitasnya tidak seperti biasanya sebelum pandemi begitu. Kedekatan mereka sendiri seperti apa dengan pemain? Manajemen yang sekarang rata-rata memang diisi ini usianya masih sekitar 30 tahunan lah. Usia saya berarti ya? Dia. Betul. Usia sampean. Ada saya lebih dari 30. Terus presiden klub itu masih sekitar usia 29. Kemudian manajernya juga masih usia 29. Terus saya juga sekitar masih 18-an lah. Rata-rata memang itu, dan pemain juga usianya kan usia antara 35 ya. Jadi kalau bicara ya nyambung pasti kalau dengan usia-usia yang kita setara itu dengan kan. pola pikirnya yang mungkin lebih maaf kalau dulu yang tua-tua bukan berarti tidak paham dengan ini pemikiran anak-anak, tetapi mungkin karena seusia itu justru lebih nyatu ya. Ya, justru karena kita usianya rata-rata sama, usia 30, usia 25 dan di bawah 35 ya banyak nyambungnya kalau kita banyak diskusi gitu kan. Tapi banyak orang bilang kan kalau orang yang sudah tua itu kan banyak pengalaman, makan asam garam, yang muda-muda itu kan kadang-kadang diragukan begitu. Nah, tapi ini seperti apa? Apakah teman-teman di manajemen yang baru ini mereka juga berpengalaman di bidang persepak bolaan? Yang pertama kita tidak menafikan bahwa orang tua tidak mampu mengelola klub. Betul. Bukan. Cuma dengan manajemen yang sekarang lebih muda, barangkali kita punya pemikiran-pemikiran yang baru dan lebih fresh tentang pengelolaan sepak bola. Karena berbeda Mas, mengelola klub sepak bola yang sekarang dengan yang dulu sangat berbeda sekali. Dulu kita masih memakai anggaran negara kan, APBD. Yang sekarang tidak. Kita harus benar-benar tidak hanya punya prestasi di kompetisi, tetapi juga memikirkan sektor bisnisnya seperti apa. Kita harus punya profitnya. Karena mengelola sepak bola kan ya kira jadi perusahaan kan, harus punya orientasi profit. Betul. Dulu kan begitu gampang Persik dapat sponsor ya. Termasuk bukan hanya gampang tetapi juga dapat mudah mendapatkan uang karena kan dari APBD. Kalau kita kan sekarang nggak harus termasuk perusahaan rokok terbesar di Kediri kan, Indonesia juga mau begitu. Sekarang kayaknya sekarang harus lebih bijak untuk mengelola keuangan. Jangan sampai pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Itu yang sering kali kita belajar pengalaman dari beberapa klub yang tidak mampu membayar pemainnya gitu. Itu yang sampai sekarang seperti apa kira-kira para sponsor? Ya sponsor kita masih tetap masih punya Bisnet, akan menjadi partner kami di 2021, kemudian yang baru masuk juga ada Extra Juice. Jadi dalam tanda kutip alhamdulillah mungkin dari para sponsor cukup ya untuk bisa membiayai operasional. Cukup ya.
Oke. Meskipun juga kalau dibilang lebih juga enggak ya. Nah, makanya tadi kita bilang cukup Ya. pas-pasan lah, impas lah gitu. Tapi mudah-mudahan ini para sponsor akan bisa tertarik lagi dengan Ya, betul. perkembangannya Persik. Mas Bas, satu closing statement, monggo. Apa yang mau disampaikan, baik itu untuk Persikmania ataupun mungkin untuk Persik kebanggaan kita semuanya. Ya, yang pertama kepada teman-teman Persikmania, selalu dukung Persik Kediri bagaimanapun kondisinya dan keadaannya. Karena ini adalah klub kebanggaan warga Kediri dan mungkin juga di sekitar Kediri ya, menjadi salah satu-satunya klub Kalau di wilayah Liga Kari 1, Sedenan ya, itu kan memang Mataraman, di wilayah Mataraman Betul. adalah satu-satunya klub di Liga 1 adalah Persik Kediri. Itu yang menjadi kebanggaan kita semua. Kemudian kalaupun nanti di liga tidak ada penonton, ya kita hormati itu dan kita laksanakan. Jangan sampai datang ke stadion, jangan juga ada nobar, Mas. Kemudian juga tidak ada kerumunan di sekitar stadion, itu yang harus kita hormati, karena itu menjadi bagian penilaian dan evaluasi. Kalau misalnya itu dipatuhi, barangkali nanti akan diberikan ruang untuk menonton di stadion meskipun dalam kapasitas yang lebih kecil ya dari sebelumnya. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir ya, harapan kita semua yang pertama pandemi ini segera berakhir. Amin. supaya kita bisa menonton bareng lagi di stadion. Kemudian Persik punya prestasi kembali di Liga 1. Tetap kita menerapkan protokol kesehatan ya, apapun juga kita dukung program pemerintah. Ya, betul. Baik, jangan lupa bagi teman-teman yang menyaksikan Ruang Publik podcast kita hari ini, terima kasih untuk Isoplas yang sudah mendukung, dan sekali lagi kita anjurkan untuk Anda meminum Isoplas ini pada saat buka puasa, karena kita masih dalam 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa. Anda cukup meminum 1 botol pada saat buka puasa dan pada saat sahur, karena Isoplas ini mengandung 7 ion lengkap plus vitamin C, jadi akan menjaga tubuh kita dari segala aktivitas pada saat kita menjalankan puasa. Puasanya lancar, kemudian kita juga tidak dehidrasi, dan sekali lagi terima kasih Isoplas dari Wings Food. Mudah-mudahan ini akan menjadikan solusi buat kita bisa menjalankan ibadah puasa selama 30 hari penuh di tahun 2021 ini. Mas Bas, thank you. Sampai ketemu nanti di dalam kesempatan. Dan sekali lagi buat semuanya, sampai jumpa di Ruang Publik selanjutnya.